sepatunya baru. Sepatunya baru. Biasanya yang sepatu baru itu mantanannya. Dan itu biasanya sepatunya baru, bajunya baru, CD-nya baru, semuanya baru. Kamu juga baru semua nggak? Betul lihat ibunya, baru semua. Kita belum. Kita. Saya bercerita 3 hal. Yang pertama, orang yang diartikan Quran itu pilihan Allah. Yang kedua, bahwa menghafal Quran itu mudah. Yang ketiga, pentingnya sanad. Saya akan bercerita dulu yang ketiga, pentingnya sanad. Dalam istilah Al-Quran itu disebut dengan sehat sanad. Sehat itu sehat. Tapi entah kenapa para ulama menyebutnya sehat sanad. Sehatnya sanad penting sekali, sehingga setiap ada anak PT yang khatam, malam harinya penanggung jawabnya harus membacakan sanadnya, kemudian ditulis sama yang bersangkutan, sama anak yang khatam. Sudah dulu kita coba dibacakan yang nomor 3 dari bawah. Anaknya siapa? Sampai siapa? Kalau jawabnya siapa di sini? Dunia ini Mahfudhah. Dunia Mahfudhah dapat Quran dari siapa? Hah? Ini aja Mahfudhah. Dapat dari? Loh, tadi malam kan ditulis. Ditulis tapi belum biasa. Oh, 30 juz, 578 halaman. Hafal masuk 3 baris gak hafal. Coba disebutkan di atasnya jenengan. Terus yang namanya dunia Mahfudhah yang mana? Jenengan kan punya orang kembaran Mahfudhatin. Dua-duanya muridnya Mahfudhah. Dua-duanya dapat sanad dari Mahfudhah. Iya kan? Masa enggak apa? Saya sudah dapat bocoran dari Pak Habibullah. Sanad itu penting. Di sekian banyak PT-PT, baik itu yang di tingkat cabang maupun yang di tingkat kota, seperti di sini di tingkat kota, itu semuanya harus membacakan sanad Qurannya malam hari sebelum hari ini, sebelum acara khatam, dan ditulis, dihafal, kemudian dibaca. Sering saya sampaikan bahwa itu kita terima dari asrar. Di asrar itu kalau ditanya sanad nggak pernah mau jawab, tapi setiap santri yang ngaji sama beliau malam hari sebelum khataman dibacakan oleh beliau, terus disuruh tulis, suruh nyimpan, suruh ngafalkan, begitu sudah ngafal dibaca. Tidak boleh ditampil. Kebetulan di Paku ini saya menghadiri khataman PT-PT di 3 tempat. Yang pertama di Kajar, yang kedua di Kanzul Quran, yang ketiga di sini. Dan ketiga-tiganya sanadnya ke Mahfudhah. Cabang-cabang yang lain belum ada. Soalnya kita penanggung jawab qiraati sekaligus pembawa sanad yang kategorinya syuhad sanad. Saya nggak punya khataman di Jember, di Pak Badrus
terima sanatnya dari Kiai Hari, bukan tidak langsung gitu ya. Kalau di Al-Quran dari minimal ke Tuhan, dikajar dari bumi ke Tuhan. Di sini dari penyanyi Tuhan. Sebab silaknas dulu namanya Pak Mahmudon dari Grobogan, itu satu kapal sama cewek. Saya tulis P dia di silaknas kedua. Berarti saya terkat-terkat Mahmudon. Mahmudon itu artinya terjaga. Jadi ini luar biasa catatan pagi. Yang kedua saya bercerita tentang apa itu? Anak terus menghafal Quran ini. Nyatanya Maulidnya ini tidak mondok, sudah. Yang perlu kita tanyakan Bapak Ibunya, riyadhahnya apa kok Maulidnya ini bisa khotam? Nopo Pak mau riyadhahnya Pak? Karena riyadhahnya setiap hari baca Yasin 41 kali gitu ya. Apa sedekah tiap hari? Apa riyadhahnya? Mbah Khalil Bangkalan itu riyadhah bapaknya yang mengakibatkan Mbah Khalil jadi orang hebat. Satu cerita kehebatannya Mbah Khalil ketika beliau di Mekah diributkan antara kepiting sama rajinnya. Beliau masuk kamar, keluar basah kuyup, tangan kanannya bawa rajinnya, yang tangan kiri bawa kepiting. Ini rajinnya, ini kepiting. Nah, riyadhahnya bapaknya Mbah Khalil, beliau seorang nelayan. Setiap dapat ikan itu langsung dibagi 3. Yang sepertiga pertama diserahkan ke gurunya Mbah Khalil. Sepertiga kedua disedekahkan. Sepertiga yang ketiga dijual untuk nafkah anak istri. Itu riyadhahnya Bapak Mbah Khalil. Di Payaman, Pak Yai siapa Payaman? Yai Sirot. Yai Sirot itu bapaknya bukan orang alim, tapi Yai Sirot jadi ulama besar. Riyadhahnya bapaknya Yai Sirot itu selalu bimbing gurunya Yai Sirot supaya tidak minta lemah, sehingga Yai Sirot jadi ulama besar. Itu riyadhahnya. Nah terus riyadhah kita untuk anak-anak kita apa? Supaya anak-anak kita bisa seperti Mbak Maulidia. Tapi wow, tahu tentang itu lah. Riyadhah kita untuk anak-anak itu bagaimana? Supaya walaupun biasa Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Terus yang mana? Kayaknya ayatnya itu ya. Minta isu keluar imus itu. Ya Allah, ini kok si jika kok satu. Menghafal itu mudah. Buktinya tanpa mondok beliau Mbak Maulidia ini sukses. 969 hari. Coba kalau kita ngomong 3 tahun lama, butuhnya 300 sekian hari. Enak ya. Kan sama dengan 3 tahun, tapi ngomongnya 369 hari. Sama aja dengan
satu Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Kalau kau ngapalin 6.600 berat, maka dikurangi jadi 114 surah. Masih keberatan cuma 30, masih keberatan sak dulu satu kok angkat. Menghafal Quran itu mudah. Maka program-program PAI yang akan datang, kita sudah membuat satu program yang akan kita sampaikan di silang masa yang akan datang. Insya Allah kita akan menyampaikan bahwa anak pratika A itu cukup 12 hari, pratika B 12 hari, pratika C 8 hari, 1C 11 hari. Jadi anak selesai jilid 1 sampai jilid 6 hanya butuh 10 bulan. Dan itu sedang kita uji coba dari beberapa teman-teman sudah memberikan laporannya. Bahkan kita juga meminta teman-teman untuk kenaikan jilid di pantau harian sehingga ilmu atau rumusan yang dibuat dalam anak khatam 20% itu akan kita jadikan kenaikan jilid 80% minimal, sehingga khataman berikutnya itu bisa di atas 30%. Kita sudah mengajari ke teman-teman bagaimana cara menghitung anak yang akan dapat khataman berapa, sudah kita hitung. Kemarin di Bu Hanif yang khatam 93, yang akan datang 138. Jadi sudah dihitung. Dan kita sudah sampaikan ke semua teman-teman bagaimana cara hitungnya. Dan harapan kita anak-anak yang masuk ke PT-PT itu inputnya dari anak PPG pagi yang maksimal kelas 1 khatam. Pra PT-PT-nya setahun setengah, menghafalnya cukup 2 tahun. Saya nanya sama guru beliau, saya tanya apakah dia lewat pra PT-PT. Sebelum dijawab saya ngomong begini, Kak, insya Allah nggak lewat pra PT-PT. Kenapa? Karena melampaui batas waktu 2 tahun. Kalau lewat pra PT-PT, insya Allah 2 tahun. Nah, uji coba saya mengumpulkan anak di pra PT-PT level 2 juz. Saya tanya awal juz 3, awal juz 4, akhir juz 3, akhir juz 4. Saya membaca sepenggal ayat, saya suruh melanjutkan terdapat di surat apa, ayat berapa, halaman berapa, kanan, kiri, tengah, atas, bawah, bisa sih. Padahal belum menghafal, baru level 2. Barusan saya cerita beberapa hari yang lalu, ada seorang kakak yang sudah hampir 2 tahun, juz 14. Anak adiknya barusan masuk PT-PT, belum sampai 8 bulan sudah juz 8. Akhirnya dia ngomong sama bapaknya, Pak, aku tak balik pra PT-PT saja, padahal sudah juz 14. Saya tidak mengizinkan. Kamu laki maka terlambat saja, cewek cepat saja, karena cewek itu tidak terganggu yang lain. Kamu punya HP enggak? Punya. Berapa jam pakai HP setiap hari? Sehari megang HP berapa jam? Baru mikir kalau tadi. Sama baca Al-Quran sama baca WA banyak main. Baca Quran, padahal WA itu lausan Al-Quran. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan yang pertama sanad, yang kedua mudah, yang ketiga tadi apa? Karena Al-Quran, orang yang di arena Al-Quran itu pilihannya Allah. Orang yang di arena Al-Quran, Al-Quran itu termasuk tukang sapunya PT-PT, tukang sapunya TPI, tukang resik-resiknya TPI. Kalau di Robotul Mujahidin ada Sigit. Sigit itu tukang resik-resiknya TPI.
Maka dia di arena Al-Quran itu pilihannya Allah. Dia adalah kerja dimanapun nggak cocok, baliknya ke Bonangun lagi. Nah, orang yang di arena Al-Quran itu pilihannya Allah, termasuk guru. Itulah pilihannya Allah. Cuman yang menarik begini, Bapak Ahmad Suparman. Bapak Ahmad Suparman. Suparman. Pak Ahmad Suparman ini saya nggak tahu beliau punya gen Quran apa enggak. Tapi anaknya teman kita itu ada yang nggak hafal Quran. Tapi saya ngomong gini, saya nggak percaya kalau sampai itu nggak punya gen Quran. Akhirnya ngaku kalau mbahnya beliau guru pertamanya Kiai Mufid karena Nara. Ternyata mbahnya hafal Quran. Saya nggak percaya kalau saya nggak punya gen Quran. Coba dicari siapa di atasnya jenengan yang hafal Quran atau di atasnya ibu. Kalau suami istri nggak memiliki gen Quran, nggak mungkin bisa melahirkan anak yang hafal Al-Quran. Nggak mungkin melahirkan anak yang di lingkungan Al-Quran. Saya sempat bertanya sama Pak Habib, Pak Habib, kapan sampai disiapkan sama Allah jadi guru ngaji? Ya sejak saya bersyahadat. Enggak. Kami disiapkan jadi guru ngaji karena bapak ibu sampai guru ngaji. Terus bapak ibu sampai jadi guru ngaji disiapkannya kapan? Sejak diangkat oleh masyarakat. Enggak. Sejak bapak ibunya jadi guru ngaji. Itu namanya itu. Anak nggak mungkin mudah menghafal kalau dia tidak memiliki gen Al-Quran. Tapi yang kayak gitu dibantah dengan PT-PT. Nyatanya banyak anak yang bapaknya tatonan, ibunya tak jilbaban, anaknya hafal Quran. Bapaknya tukang bangunan, ibunya burung cuci, anaknya hafal Quran. 3 tahun yang lalu saya ketemu suami istri yang bisu, tidak bisa ngomong. Tapi keempat anaknya hafal Quran. Jadi musnah. Saya penasaran, saya sampai silaturahmi ke rumah beliau. Tapi beliaunya nggak tersoal, akhirnya namanya kita di pondok itu. Itu suami istri tidak bisa ngomong. Tapi anaknya 4 hafal Quran. Saya bilang, sampai pasti punya gen Al-Quran. Nah, orang yang memiliki gen Al-Quran itu sejak kapan? Sejak adanya Al-Quran. Kapan Allah yang jelas sampai terpilih oleh Allah untuk orang yang berada di arena Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.